Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dengan rekan saya Aulia Maharani Nurzakia. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam, pengendalian, yang ketujuh, penilaian kinerja. B. Tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Pengendalian terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. C. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuan pusat pertanggungjawaban. Sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal converge. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. 2. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contoh pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satu moneter. Contohnya, BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contoh, Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Yang ketiga, ada Departemen Anggaran.
Struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai belanja yang telah dikeluarkan, yang telah dilakukan, dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Anggaran sebagai alat untuk melakukan strategi organisasi harus dipersiapkan dengan baik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. 4. Fungsi Departemen Anggaran. Yang pertama, menetapkan prosedur dan formula untuk persiapan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dengan manajemen pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Yang keenam, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, saluran komunikasi formal meliputi perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Adapun yang kedua yaitu saluran komunikasi informal yang dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, ataupun melalui metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki tujuan personal, individual goal. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organisasi goal. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, atau outcome, arah dan kebijakan strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top management. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Di sini dapat dilihat proses perumusan strategi meliputi analisis eksternal, analisis internal, sehingga menghasilkan analisis untuk opportunity dan threat, strength and weakness, dan penyesuaian kompetensi dengan peluang dan ancaman hingga nantinya menghasilkan strategi. Olsen dan AD 1982 menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua, analisis atau scanning lingkungan. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya. Yang keempat, perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Yang kelima, implementasi dan pengendalian rencana strategi. Di sini dapat dilihat model perumusan strategi pada organisasi sektor publik.
Selanjutnya, Brisson 1995 membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klasifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal, yaitu dengan menilai peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal, melihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Di sini dapat dilihat proses perencanaan strategik, dimulai dari mengumpulkan strategi, perencanaan strategik, menghasilkan program, seleksi program, dikaitkan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia, mereview, dan menghitung anggaran yang dibutuhkan sehingga menghasilkan program yang lolos seleksi. Di sini pun ada sistem manajemen strategik pada pemerintahan daerah. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi alokasi sumber daya yang optimal, efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek, short-term action. Kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami organisasi secara lebih jelas. Yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentan alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategi harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Yang keempat, penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang kelima, penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat dilakukan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment. Memberikan imbalan atau reward dapat berupa kenaikan gaji, bonus, atau menempatkan kerja di lokasi yang lebih baik. Pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu diperlukan seperti teguran lisan atau tertulis, potong gaji, skorsing, pemindahan atau penurunan jabatan, hingga pemecatan. Baik, di sini kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah kerangka kerja yang membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi untuk memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Suatu organisasi harus mampu menyelaraskan antara individual goal dengan organisasi goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dan mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara organisasi dengan personal agar terwujudnya tujuan organisasi. Daftar pustaka. Adapun sumber yang kami ambil dalam menyusun presentasi ini
diambil dari buku Mati Asmo 2009 Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta CV Andi Offset. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.